selamat menunaikan ibadah puasa buat anak-anak kami yang melaksanakannya. Kembali lagi dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam bidang studi bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai proposal dan karya ilmiah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas resensi. Untuk lebih memahami apa itu resensi, pengertian dan tujuan dari resensi, silahkan anak-anakku tetap mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Salam sehat dan salam disiplin. Materi bab 3 yaitu resensi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu siswa mampu memahami pengertian, fungsi dan tujuan resensi serta mengidentifikasi unsur-unsur resensi dari dua karya yang berbeda dengan tepat disertai sikap kritis, kreatif, penuh rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Pada bab 3 ini yaitu mengenai resensi, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian fungsi dan tujuan resensi, kemudian perbandingan berbagai resensi untuk mengetahui sistematika resensi, penyusunan resensi, lalu analisis kebahasaan resensi, dan terakhir konstruksi resensi buku kumpulan cerita pendek atau novel yang dibaca. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian, fungsi, dan tujuan resensi. Apa itu resensi? Resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Resensi biasanya mengupas buku, film, drama, dan bisa juga kita mengupas lirik lagu. Istilah resensi atau istilah lain resensi adalah bedah, kupasan, atau review. Nah, sedangkan fungsi resensi yang pertama mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Yang kedua, memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan. 3. Sebagai sarana dalam menguji atau mengembangkan suatu topik ataupun masalah. Dan tujuan kita atau tujuan penulisan resensi yaitu menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku. Maka resensi ini biasanya dibuat pada buku-buku yang baru atau buku-buku yang baru diterbitkan supaya memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku tersebut. Yang kedua, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui halayak. Jadi kalau kita memberikan penilaian baik buku tersebut atau buruk buku tersebut, maka orang akan memberikan penilaian terhadap buku tersebut. 3. Melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. 4. Menghargai keunggulan penulisan sebuah buku. Yang kelima, mengungkapkan kelemahan suatu penulisan dan sistem penulisan. Kemudian memberikan pujian atau lirik atau kritik terhadap bobot ilmiah atau nilai karya seseorang. Nah,
Dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti anak-anakku sudah paham apa itu resensi, fungsi resensi itu untuk apa, dan tujuan dari teks resensi itu apa. Nah, supaya anak-anakku lebih memahami dan tidak lupa tentang pengertian fungsi dan tujuan dari teks resensi, maka yang menjadi tugas kamu adalah kamu menuliskan apa itu pengertian resensi, fungsi resensi, dan tujuan penulisan resensi. Nah, itu kamu kerjakan di buku latihan, kemudian kamu kirimkan ke Google Classroom. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati, dan salam.